Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Balapan Australia menyajikan balapan yang unik dan sangat berbeda dengan biasanya. Karena seperti yang sudah Mimin sampaikan kemarin-kemarin, Tour Asia ini memberikan tontonan yang tak seperti biasanya karena di sini semua rider memiliki kesempatan untuk bisa berada di depan. Mungkin jika berbicara podium, kita masih melihat itu-itu saja seperti yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia. Namun, bukan hanya itu, posisi 10 besar pun ikut berubah dan seru. Seperti Luca Marini yang tembus 10 besar dan Yamaha yang bangkit dari posisi ujung belakang dan rise up sampai posisi 9. Dan juga ada analisa karakter GP23 di sirkuit Australia ini yang membuat Marc Marquez bisa menjadi juara. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Oke, kali ini kita akan bahas Honda, Yamaha, Ducati, dan beserta para pembalapnya. Tapi kita mulai dari Yamaha dulu. Fabio Quartararo beberapa kali nyaris tergelincir di MotoGP Australia. Pembalap Yamaha itu memulai dari posisi ke-18 tetapi berhasil finish dengan baik di posisi 9 berkat kecepatan balapannya di akhir balapan. Tetapi kemudian mengungkapkan bahwa dia beruntung karena tetap tegak dan tidak crash setelah apa yang dia jalani dengan balapannya. Quartararo melaju ke posisi 10 setelah putaran pertama yang gemilang meskipun dia kehilangan posisi dari Raul Fernandez, Johann Zarco, dan juga Jack Miller. Pada 7 putaran terakhir, Quartararo menyalip ketiganya untuk menempati posisi ke-9 terpaut 18,757 detik dari sang juara. Sangat disayangkan, pada putaran pertama saya merasa sangat buruk dengan ban belakang. Saya hampir melakukan high set berkali-kali. Kita harus memahami mengapa butuh waktu lama bagi kita untuk memanaskan ban belakang. Jadi, kami bisa senang dengan 15 putaran terakhir. Kecepatan kami cukup bagus. Semoga saja kita bisa tahu cara memanaskan ban belakang dengan benar. 2 kali balapan terakhir, Quartararo melewati garis finish setelah kehabisan bahan bakar. Tetapi, untungnya hal itu tidak terulang di Phillip Island. Bahan bakarnya oke. Di lintasan ini tidak ada masalah dengan bahan bakar. Kali ini kita punya bahan bakar yang cukup untuk menyelesaikan balapan. Quartararo kemudian menambahkan, saya mengawali balapan dengan sangat baik. Tetapi sayangnya, bagian pertama balapan ini sulit. Saya tidak dapat mengimbangi kecepatan pembalap di depan. Bagian kedua balapan berjalan sangat bagus. Dan saya bisa senang karena 10 putaran terakhir sangat bagus. Saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari balapan ini. Sedangkan rekan tim Yamaha, Alex Rins, memulai dari posisi ke-9 tapi finish di posisi ke-13. Saya puas dengan apa yang kami lakukan pada hari ini, kata Rins. Kami sudah memberikan 100% kemampuan kami. Namun, yang membuat saya tidak 100% puas adalah hasilnya. Memang benar, kami sedikit meningkatkan motor dan mengubah beberapa hal. Jaraknya memang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan lomba sprint. Tapi, kami harus tetap bekerja keras. Kami masih memiliki beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh tim. Tetapi, sekarang kami memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Sedangkan Direktur Tim Massimo Merecali menambahkan, ini adalah akhir pekan balapan yang sulit bagi kami. Tapi hari ini kami mengakhiri dengan cara yang lebih baik daripada kami memulainya. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, para pembalap kami lebih kompetitif dalam kondisi kering dan hangat hari ini. Fabio memiliki awal dan akhir balapan yang mengesankan dan sangat menyenangkan melihatnya bertarung dan menyalip. Alex memiliki kecepatan yang sama dengan Fabio, jadi dia juga membuat langkah ke arah yang benar hari ini. Sangat disayangkan bahwa dia kehilangan sesuatu di bagian akhir yang menghalanginya untuk terlibat dalam pertempuran. Kami akan menganalisis data hari ini dengan cermat saat kami mempersiapkan GP Thailand minggu depan. Dengan hasil itu, jadi ingat dengan karakter Yamaha milik Valentino Rossi. Rossi pernah mengatakan bahwa Yamaha dengan ban belakang yang sudah panas, maka akan menjadi motor yang sangat baik untuk dikendarai balapan. Dan hal ini sekarang dirasakan oleh Fabio Quartararo. Memang, Rossi sering memberi perlawanan di akhir-akhir balapan. Selain karena menyukai battle, dikarenakan juga motornya yang menjadi ganas ketika ban belakang sudah mulai memanas. Dan hal itu terjadi di setengah sesi jalannya balapan. Seperti halnya yang terjadi dengan Fabio kemarin. Ketika bannya memanas, Yamaha bisa menjadi kencang. Tapi, apakah Fabio Quartararo bisa menemukan caranya membuat ban menjadi panas lebih awal? Lanjut ke berita kedua, datang dari Honda.
kita soroti Honda HRC yang diwakili oleh Luca Marini. Luca Marini berhasil finish di zona poin, yaitu ada di posisi ke-14, dan hal yang mengejutkan datang ketika dia di sprint di mana Honda masuk 10 besar. Ini adalah posisi terbaik Luca Marini sejauh ini, dibandingkan dengan biasanya yang selalu ada di urutan 20. Namun dari hasil itu, jika kita melihat dan dibandingkan dengan pencapaian dan skill Johann Zarco, mungkin Marini masih ada di bawahnya. Namun, itu menunjukkan bahwa Luca Marini bergantung pada motor yang kompetitif. Dan hal itu ditunjukkan dalam balapan Australia, di mana dia bisa finish di zona poin, mengisyaratkan bahwa perubahan Honda kini sudah semakin nyata. Mungkin hal ini akan biasa saja jika Zarco yang mendapatkan hasilnya, karena dari keempat rider, mungkin bisa dibilang Zarco yang paling nyetel dengan motornya dan juga memiliki skill yang paling baik. Namun, jika rider yang biasanya paling belakang ada di depan, berarti motornya sudah jauh lebih baik. Sepertinya, Honda versi Fairing Ducati ini sangat banyak perubahannya. Kita lanjut ke Ducati. Ducati berhasil menguasai kembali podium, namun kali ini motor tua Ducati yang malah menjadi yang terbaik di Australia ini. Marc Marquez mengakui, "Saya tidak tahu apa yang saya lakukan untuk bangkit dari posisi ke-13 di tikungan 1 setelah start yang buruk di Grand Prix Australia kemarin." Marquez mengalahkan pemuncak klasmen Jorge Martin dalam duel seru di putaran terakhir balapan hari Minggu di Phillip Island untuk mencatatkan kemenangan Grand Prix ketiganya musim ini. Namun, pembalap Spanyol itu hampir membuang peluangnya. Hal itu terjadi ketika start dan dia membuang pelindung visornya yang terjatuh tepat di bawah motornya, sehingga membuat roda belakangnya spinning. Dia turun dari posisi kedua di grid ke posisi ke-13, tetapi pada akhir putaran pembukaan naik kembali ke posisi ke-6 sebelum melanjutkan untuk menang. Saat membahas putaran pertama, Marquez mengakui tidak yakin seberapa jauh dia terjatuh dan tidak benar-benar tahu bagaimana dia bisa pulih dengan baik. Setelah start, pertama-tama saya berusaha untuk tidak banyak bergerak karena saya tahu para pembalap akan datang, dan saya mencoba menghindari kontak apapun. Namun, saat saya tiba di tikungan pertama, saya melihat Luca Marini di sini dan beberapa pembalap Yamaha. Saya berkata, saya tidak tahu di mana saya berada. Tapi kemudian setelah tikungan pertama, di tikungan kedua, saya kembali berada di posisi ke-6. Jadi saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya perlu menonton ulang. Namun saya mengarahkan ke Pecco Bagnaia karena saya tahu saya bisa mendekatinya. Saya tidak menunjuk Jorge, tapi ketika saya melihat dia mengendalikan ban belakang, saya berkata, sekarang saya akan mengarahkan segalanya. Saya akan mencoba menggunakan ban belakang untuk mengejarnya. Dan kemudian kita lihat saja hasilnya. Dan itulah yang saya lakukan. Marquez pertama kali menyalip Martin pada putaran ke-24 saat pembalap Pramac itu melebar saat keluar tikungan keempat. Tetapi langsung disalip lagi saat melaju ke tikungan 1 di putaran berikutnya. Duel kembali terjadi pada putaran 25 dari 27 ketika Marc Marquez membawa GP23-nya ke bagian dalam Martin di tikungan 4 dan melakukan gerakan agresif. Saya berada di belakang Jorge, mencoba merencanakan serangan untuk 5 atau 4 lap terakhir. Dan kemudian saya melakukannya, karena Jorge melakukan kesalahan kecil dan saya berkata, inilah saatnya saya akan memimpin balapan. Dan saat itu, saya pikir dia akan tetap di belakang. Namun saya melihat di lintasan lurus, dengan slipstream, dia mampu menyalip saya. Dan kemudian ketika dia menyalip saya berkata, kita perlu menyerang dengan lebih baik. Lalu, kami menyerangnya di tikungan 4, dan pada 2 putaran terakhir, kami memacu sedikit lebih keras dan kami melakukannya lagi dengan catatan waktu 1 menit 28 detik di bawah. Itu adalah putaran yang sangat cepat. Nah, jika kita melihat balapan kemarin, terlihat sekali bahwa karakter GP23 dan 24 terlihat di sini. Kita, atau setidaknya Mimin, mencoba memahami apa yang menjadi perbedaan. Jika kita melihat di luar skill Marc Marquez, GP23 nampaknya selalu kalah dalam lurusan panjang, namun baik dalam pengereman dan juga di tikungan. Sedangkan tenaga dan akselerasi GP24 sangat kencang, namun memiliki celah ketika akan melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Mungkin itu yang dimanfaatkan oleh Marc Marquez dengan skillnya untuk bisa memaksimalkan motornya. Nah, dalam balapan kemarin terjadi kejadian panas saat sprint. Meski sudah berlalu, sekarang setelah semuanya sehat, akhirnya saling memberikan statement yang memanas. Finalis mengomentari Bezzecchi atas kejadiannya dan menjelaskan apakah ada komunikasi di antara keduanya setelah kecelakaan itu.
BSC yang melakukan kontak awal menurut Vinales belum meminta maaf. Dia tidak datang untuk mengatakan apapun. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena pada akhirnya mereka lah yang menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Apakah akan diberi sanksi atau tidak? Jadi saya akan setuju jika saya mempunyai pendapat berbeda, kata Vinales tentang FIM yang menilai insiden tersebut. Saya menunggu BSC datang dan minta maaf. Kemarin dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan memasuki ruangan sidang, tapi saya belum melihatnya. Bagaimanapun, saya mengerem di tempat saya selalu mengerem, dan bukan sebelumnya. Tapi saya telah mendengar banyak orang mengatakan hal-hal aneh. Sedangkan dari BSC menjelaskan, itu adalah situasi yang aneh. Maverick melewati saya dengan memanfaatkan slipstream dan perubahan udara menggerakkan sepeda saya ke kiri, memaksa saya untuk sedikit membengkokkan sepeda untuk kembali ke jalur, meskipun angin sedang bekerja di jalur arah berlawanan. Soalnya selama ini dia posisinya tepat di depan motor saya, dan dia juga mengantisipasi pengereman, dan bisa dilihat di video, dan dia memberi sedikit rem belum melakukan pengereman lagi. Pada saat itu saya masih bergerak ke kanan dan saya tersedot ke belakangnya, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghindari kontak. Sekarang insiden itu sedang diselidiki dan Marco BSC mendapatkan penalti. BSC berkata, jelas saya tidak setuju karena saya lebih suka tidak menerima penalti. Namun saya memahami bahwa ini adalah keputusan yang sulit. Biasanya yang melakukan kesalahan adalah orang yang di belakang. Tapi tahun lalu ada kasus serupa seperti di Qatar antara Pecco dan Di Gia, atau di Valencia antara Martin dan Pecco yang tertarik slipstream. Meski di sini Phillip Island mungkin situasinya lebih diperparah dengan kondisi trek. Ini adalah situasi yang bisa terjadi pada akhirnya. Sanksi itu sendiri tidak penting bagi saya dan saya tidak mengeluh. Yang saya tidak sukai adalah perilaku Maverick Vinales. Sebenarnya kami berbicara di pusat medis. Dia mengatakan kepada saya tidak ada masalah, dan yang penting kami berdua baik-baik saja. Kemudian dia pergi ke wawancara dan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Aku tak peduli. Pada akhirnya yang terpenting adalah kita semua baik-baik saja, terutama aku. Aku minta maaf padanya, tapi kecelakaanku lebih kritis. Saya tidak menyukai perilakunya setelah itu. Jika situasinya sebaliknya, saya akan memastikan kondisi pilot lain daripada menceritakan kisahnya dan menyuruh saya pergi ke neraka. Wow, Vinales nih. Memang selain isu soal mood, mungkin ini akan menjadi isu baru tentang Maverick di luar lintasan. Namun bagaimanapun, pernyataan BSC memang selalu keras di media. Seperti halnya saat mengomentari kecelakaan Alex Marquez dan juga Pecco. Kalau sudut pandang teman-teman gimana nih? Murni balapan, salah Vinales yang mengerem 2 kali, atau salah BSC? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.